Om Swastiastu. Selamat datang di SMA Negeri 1 Kubu. Perkenalkan, nama Bapak Ketur Medane. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022, Bapak akan mengenalkan tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Kubu, meliputi sistem pembelajaran, sistem penilaian, kemudian pengembangan diri, dan juga peraturan akademik yang berlaku di SMA Negeri 1 Kubu. Baik, sekarang kita ikuti tayangan berikut. Anak-anak semuanya, sebelum Bapak menerangkan tentang apa dan bagaimana kurikulum di SMA Negeri 1 Kubu, ini adalah CV Bapak. Nanti selama 3 tahun anak-anak studi kita akan saling mengenal. Nah, kemudian untuk di sekolah Bapak mengajar matematika, kemudian Bapak juga ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian Bapak juga adalah seorang pembina OSIS, kemudian untuk ekstrakurikuler Bapak pegang ekstra pramuka. Untuk riwayat pendidikan terakhir Bapak itu adalah S1 Pendidikan Matematika di Undiksa tahun 2001 sampai 2005. Kemudian tahun 2014 Bapak melanjutkan studi sampai 2016, yaitu mengambil jurusan Teknologi Pembelajaran. Bicara jauh tentang apa itu kurikulum di SMA Negeri 1 Kubu, mari kita tengok dulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dalam hal ini tujuan anak-anak studi di SMA Negeri 1 Kubu nantinya diatur dengan seperangkat rencana yang dinamakan sebagai kurikulum SMA Negeri 1 Kubu. Anak-anak, seperangkat rencana yang sudah disusun tadi itu untuk mencapai tujuan anak-anak sekolah di SMA Negeri 1 Kubu, untuk mata pelajarannya itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib. Nah, untuk mata pelajaran wajib ini akan diikuti oleh seluruh program yang ada di SMA Negeri 1 Kubu. Yang kedua itu adalah mata pelajaran kelompok peminatan. Nah, ini pada tiap-tiap kelompok akan berbeda jenis mata pelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah mata pelajaran lintas minat. Nah, untuk mata kelompok peminatan ini didasarkan kepada yang pertama adalah permintaan siswa itu sendiri dengan cara mengisi link yang sudah kita edarkan lewat grup. Yang kedua itu adalah berdasarkan nilai rapot di SMP. Yang ketiga adalah berdasarkan rekomendasi dari guru BK anak-anak di SMP. Jadi untuk memilih suatu kelompok peminatan itu didasarkan kepada 3 indikator. Peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Kubu itu apa aja sih? Ada yang tahu? Ya. Jadi untuk peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Kubu itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang kita singkat dengan MIPA. Kemudian yang kedua adalah bahasa dan budaya. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial atau yang singkat dengan IPS. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa kelompok mata pelajaran itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelompok mata pelajaran wajib. Ini diikuti oleh seluruh kelompok peminatan, apakah itu MIPA, BB maupun
IPS. Ada 9 mata pelajaran yang diikuti oleh seluruh kelompok peminatan. Yang kedua adalah kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, di sini masing-masing kelompok peminatan itu memiliki mata pelajaran yang berbeda. Misalnya MIPA, dia akan memperoleh mata pelajaran tambahan yaitu matematika peminatan, fisika, kimia, dan biologi. Kalau IPS, itu akan memperoleh mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian khusus yang bahasa dan budaya akan dapat mata pelajaran sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang, dan antropologi. Kemudian kelompok mata pelajaran yang ketiga itu adalah mata pelajaran lintas minat. Nah, ini untuk pelajaran lintas minat ini akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan juga ketersediaan guru. Nah, untuk lintas minat yang akan dipilih sebaiknya tetap dari kelas 10 sampai kelas 12. Setelah kita mengetahui bagaimana kurikulum di SMA Negeri 1 Kubu, kemudian kita tengok yang kedua itu bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kubu. Nah, karena pada situasi sekarang yaitu saat pandemi COVID-19, maka ada dua alternatif kita dalam sistem pembelajaran, yaitu yang pertama adalah sistem pembelajaran online atau sering disebut dengan sistem pembelajaran daring. Yang kedua adalah sistem pembelajaran luring atau sistem pembelajaran tatap muka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana sistem pembelajaran yang dimaksud. Yang pertama adalah sistem pembelajaran secara daring dan luring. Nah, ini berkaitan ketika nantinya kalau kita tidak diberikan izin untuk menerapkan sistem pembelajaran yang tatap muka. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita lalui selama setahun ini. Nah, perlu anak-anak ketahui bagaimana sistem atau mekanisme pembelajaran daring dan luring yang kita terapkan di SMA Negeri 1 Kubu ini. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19, khususnya di SMA Negeri 1 Kubu di semester 1 ini, akan dilaksanakan secara online atau pembelajaran dalam jaringan atau kita sebut dengan daring, dan di luar jaringan yang kita sebut dengan luring. Yang kedua, pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Kubu akan dilaksanakan dengan mempergunakan media HP atau laptop melalui aplikasi WA dan Google Classroom sebagai LMS utama. LMS lainnya bisa dipergunakan, yang penting terjangkau oleh siswa. Jadi untuk yang kedua ini dalam sistem pembelajaran, anak-anak wajib menggunakan Google Classroom, kemudian ditambahkan dengan WA Group oleh masing-masing kelas atau guru mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran luring ditujukan kepada siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran daring, baik dalam kondisi ekonomi maupun sinyal yang tidak mendukung dengan menggunakan UKBM yang dipersiapkan oleh guru mapel masing-masing. Nah, dalam ini Bapak jelasin bahwa jika pembelajaran daring anak-anak terkendala karena tidak memiliki HP sebagai alat ataupun memiliki HP tetapi di rumahnya tidak ada sinyal, maka diperbolehkan mengikuti pembelajaran secara luring. Tetapi bagi siswa yang tidak ada kendala baik dari segi perangkat, apakah itu atau HP ataupun laptop maupun sinyal,
maka anak-anak diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian, jadwal pembelajaran daring akan mempergunakan jadwal reguler yang sama dengan jadwal pembelajaran tatap muka, yaitu 44 jam per minggu untuk kelas 10 dan 46 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Nah, untuk siswa yang memiliki kendala seperti yang Bapak sebutkan tadi, sehingga nantinya dia memilih pembelajaran secara daring, maka jadwal itu dilaksanakan dengan anak-anak datang ke sekolah dalam seminggu itu adalah 3 kali. Mengenai waktu, kita akan buat jadwal berikutnya. Sistem pembelajaran yang kedua itu adalah sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sebenarnya sesuai dengan SKB 4 Menteri, maka pada tahun pelajaran 2021-2022 semester ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang terbatas. Tetapi karena terjadinya peningkatan kasus COVID-19, maka pembelajaran secara PTM terbatas ditunda. Nah, sehingga meskipun seperti itu, kita juga menyiapkan mekanisme atau cara-cara bagaimana anak-anak belajar secara pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama itu adalah siswa mengisi surat izin mengikuti PTM terbatas yang ditandatangani oleh orang tua. Artinya, sebelum PTM terbatas ini dilaksanakan, maka anak-anak wajib mengisi surat izin. Dalam hal ini, tidak ada pemaksaan apakah anak-anak mengikuti PTM terbatas ataupun melalui pembelajaran daring. Yang kedua, siswa hadir di sekolah mulai pukul 07 WITA sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, KBN berlangsung masing-masing mata pelajaran itu adalah 40 menit untuk setiap masing-masing mata pelajaran. Yang keempat, kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas mengikuti pola absen ganjil genap secara bergiliran, maksimal 50% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Ini artinya jika dalam satu kelas anak-anak ada 30 orang, berarti 30 yang tatap muka, ada 15 anak tatap muka, kemudian ada 15 anak yang mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kelima, setiap siswa, guru, dan pegawai wajib mengikuti dan melaksanakan prokes, terutama melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama kegiatan PTM berlangsung. Yang keenam, jika ada siswa, guru atau TU atau keluarganya sedang mengalami sakit COVID-19 atau pernah kontak erat dengan penderita COVID-19 dan harus melaksanakan isolasi diri, dimohon untuk melapor ke pihak sekolah dan tidak diizinkan mengikuti kegiatan PTM. Itu artinya anak-anak harus jujur di sini. Jika ada keluarganya atau anak-anak pernah kontak dengan orang yang mengalami sakit COVID-19, maka anak-anak harus melapor ke pihak sekolah dan mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kemudian yang ketujuh, siswa yang mengalami gangguan kesehatan dengan konfirmasi orang tua dan atau surat keterangan sakit dipersilahkan mengikuti kegiatan KBM dari rumah secara daring. Kemudian 8, pada saat PTM berlangsung tidak akan ada jeda istirahat, sehingga diharapkan siswa sudah sarapan di rumah dan tidak berinteraksi dengan siswa lainnya. Yang selanjutnya,
Saat siswa tidak mendapat jadwal PTM, maka siswa diberikan pembelajaran secara daring dengan jadwal pembelajaran yang sama dengan siswa yang giliran PTM di hari tersebut. Yang ke-10, sistem pembelajaran terbatas maupun sistem pembelajaran daring bisa memilih pola sinkronus maupun asinkronus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan siswa serta guru mapel bersangkutan. Yang ke-11, kehadiran siswa dalam PTM terbatas mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku terkait dengan pelaksanaan PABM di masa pandemi. Jadi aturan-aturan itu harus anak-anak patuhi secara ketat. Anak-anak, kalau tadi itu adalah dijelaskan mekanisme PTM terbatas secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih pola PTM terbatas yang akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Kubu. Yang pertama itu adalah siswa dengan nomor absen ganjil mengikuti PTM setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu artinya yang absen ganjil itu masuk 3 kali selama seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian bagi siswa dengan nomor absen genap itu hadir ke sekolah juga 3 kali seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. PTM terbatas dilaksanakan dalam satu shift dari pukul 08 sampai dengan 10 WITA. Jadwal secara umum biar anak-anak paham seperti apa polanya. Jadi seperti ini. Untuk Senin, Rabu, dan Jumat, maaf ini tidak berwarna, itu anak-anak yang absen ganjil yang datang ke sekolah. Kemudian yang genap itu datang ke sekolah setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, ini kan hari Senin yang PTM adalah absen ganjil, maka yang genap mengikuti pembelajaran juga di rumah secara daring. Begitu juga sebaliknya, jika Selasa yang genap masuk, maka yang ganjil menerapkan pembelajaran daring dari rumah. Kemudian untuk guru BK dan wali kelas itu nanti akan diberi kesempatan untuk masuk kelas selama masing-masing 40 menit per minggunya untuk mengikuti pembinaan yang sudah diatur oleh sekolah. Kalau tadi itu adalah hak anak-anak semua untuk memperoleh pembelajaran yang maksimal di sekolah, maka untuk mencapai tujuan anak-anak, maka dibuatlah beberapa aturan akademik yang mengatur anak-anak belajar di SMA Negeri 1 Kubu selama 3 tahun. Serta untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak, maka diatur pula proses bagaimana anak-anak mengembangkan itu semua lewat kegiatan pengembangan diri. Nah, untuk aturan akademik itu nantinya akan dapat share karena ada beberapa pasal yang perlu harus anak-anak pahami secara jelas. Namun yang paling penting di sini anak-anak harus memahami untuk bisa melanjutkan nanti anak-anak ke kelas 11 atau kelas 12, anak-anak harus bisa memenuhi syarat-syarat yang disampaikan sesuai dengan peraturan akademik. Apa aja itu? Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi artinya anak-anak dari 16 mapel yang nanti anak-anak dapat di kelas 10 itu anak-anak itu harus menyelesaikan semuanya, tidak harus memilih-milih. Jadi semua mata pelajaran harus diselesaikan. Yang kedua, predikat sikap sekurang-kurangnya minimal baik, yaitu memenuhi indikator
kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, itu adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Jadi di sini jika anak-anak ingin naik kelas, maka tidak boleh memiliki nilai yang tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran. Itu artinya jika ada 3 mata pelajaran atau lebih anak-anak tidak tuntas, maka anak-anak tidak bisa melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Nah, khusus untuk pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya bencana, kemudian pandemi seperti sekarang, maka siswa tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Artinya poin 4 tidak berlaku. Tetapi ini diberlakukan sekali lagi jika pada kondisi khusus. Terkait dengan proses pengembangan diri anak-anak, selain memperoleh mata pelajaran yang wajib diikuti selama studi di SMA Negeri 1 Kupu, maka ada juga pelajaran kokurikuler yang perlu anak-anak dalami di SMA Negeri 1 Kupu, yang disebut dengan kegiatan pengembangan diri. Apa aja itu? Yang pertama, SMA Negeri 1 Kupu mengembangkan pengembangan diri menjadi 2 kegiatan, yaitu lewat bimbingan konseling atau kita sebut dengan BK dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, materi pengembangan diri BK itu terintegrasi dengan kegiatan bimbingan konseling. Nah, untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kupu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ekstrakurikuler wajib, itu harus diikuti oleh seluruh peserta didik baik kelas 10, 11, dan 12, dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, apa aja itu? Untuk ekstrakurikuler wajib itu disebut dengan EWPK atau ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Itu harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan itu disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak dan tidak harus memilih. Ya, sekali lagi Bapak tekankan, ekstrakurikuler pilihan itu tidak harus dipilih, tetapi itu disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Nah, ekstrakurikuler ini dibina oleh guru atau tenaga lain yang mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi di sini ada banyak sekali ekstrakurikuler pilihan yang bisa anak-anak pilih. Misalnya dari olahraga, misalnya ada atletik, bola voli, futsal, basket, sepak bola, dan lain sebagainya. Dari segi seni, ada genjek, ada melukis, dan sebagainya. Kemudian dari segi IT misalnya, ada nanti fotografi, kemudian ada desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak sekali macam ekstra-ekstra pilihan yang nantinya bisa anak-anak pilih sebagai kegiatan untuk pengembangan diri selain anak-anak memperoleh mata pelajaran yang wajib di kelas. Jadi ini sekali lagi Bapak tekankan tidak wajib dipilih. Yang kelima, nilai diberikan oleh pembina adalah A, B, C, dan K. Jadi tidak ada nilai 90, 30, dan sebagainya. Itu diberikan secara predikat istilahnya. Nah, jadi itulah pengembangan diri yang ada di SMA Negeri 1 Kubu.
Nah, gimana anak-anak kelas 10 semuanya? Sudah paham kan dengan sistem pembelajaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Kubu? Semoga dengan tayangan tadi anak-anak semua paham dan mengerti bagaimana cara belajar di SMA Negeri 1 Kubu dengan baik dan benar. Sebagai penutup, Bapak ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Kubu. SMA maju bersama, hebat semua. Om Santi Santi Santi.